bau sampah itu baunya kan ya juga begitu itu. Waduh, pusing saya Pak. Itu yang sangat-sangat diresahkan masyarakat. Ketemu lagi bersama saya Sambes di Podcast S, ini solusinya. Kali ini kita akan melanjutkan tema Kota Batu Darurat Sampah atau Darurat Ekologi seperti yang kemarin kita sudah podcast bersama Pak Lurah Junrejo, Pak Faisal. Kali ini kita langsung datangi epicentrum persoalannya, yaitu di Desa Telekung. Kita sowan ke Pak Kepala Desa, Pak Mardi. Kita akan bahas ada apa di TPA Telekung. Kita sapa dulu beliau. Selamat sore Pak Mardi. Selamat sore. Semangat Pak ya. Ya, meskipun banyak persoalan berat tentang sampah Pak ya. Iya. Pak, jadi banyak warga dari 19 desa, 5 kelurahan di Kota Batu itu bertanya, kenapa sih kemudian warga Desa Telekung dan Kepala Desa Telekung itu kok menutup TPA di Telekung? Kenapa dan ada apa? Karena ini kan imbasnya ke desa yang lain Pak. Jadi total ada 24 desa dan kelurahan di Kota Batu itu kena imbasnya juga akhirnya tentang krisis sampah atau dampak ekologi ini Pak. Ada apa dan kenapa warga Telekung itu memutuskan untuk menutup TPA Telekung, TPA satu-satunya di Kota Batu ini Pak? Sebetulnya juga tidak memutuskan Pak. Iya. Begini, dikarenakan sampah se-Kota Batu ini ada di Desa Telekung. Iya. Terus untuk kompensasi ke desa itu nggak ada. Oke. Nah, kalau menurut saya juga ini juga laporan dari masyarakat. Kalau desa semua se-Kota Batu, desa kelurahan ini sampahnya dijadikan satu di Telekung. Terus untuk anggaran nggak diistimewakan atau paling tidak kompensasi. Ada kompensasi lah, ada keistimewaan memang Pak ya. Karena ya udah kadung nanggung beban untuk sampah. Karena gini, bau sampah ini setiap hari orang Telekung itu pasti merasakan baunya. Pasti merasakan. Iya. Pak. Terus yang desa yang lain kan aman. Nggak merasakan bau sampah. Betul. Juga jalannya saja sudah tidak dilewati karena jalan Telekung ini dia tiap hari dilewati truk sampah jatuh di jalan, kececeran lagi baunya tiap hari. Lah, tapi nggak ada kompensasi. Kalau menurut saya ya memang betul atau laporan masyarakat itu kalau nggak ada kompensasi ya lebih baik ditutup. Iya, untuk menyamakan semua desa kelurahan se-Kota Batu. Maksudnya sama. Betul. Maksudnya sama kalau memang semua desa kelurahan itu ada sampah. Buat apa ditaruh ke Telekung kalau memang desa-desa itu juga disamakan, nggak ada kompensasi ke Telekung. Akumulasinya di Telekung Pak ya. Padahal Telekung kapasitasnya hanya 60-80. Sedangkan sampah yang dikirim bisa 100 sampai 120 ton. Bahkan kalau setiap hari Pak ya. Bahkan kalau Sabtu Minggu atau ada acara khusus lebih banyak dan sisanya ini kan makin menumpuk gitu loh Pak ya. Oke. Dari pemerintah sendiri tidak ada solusi ini Pak sebenarnya. Ya kalau masalah solusi itu sebetulnya kita harus ketemu sama semua kepala desa dan lurah. Betul. Nah, terus dari pihak Pemkot itu mempunyai solusi atau tidak. Sebetulnya gitu. Kalau memang belum mempunyai solusi, tanya ke Kades atau lurah punya jalan keluar. Saya kira gitu. Kalau nggak gitu, ini tadi juga ada rapat. Terus gimana hasilnya Pak? Tapi hasilnya itu saya kira nggak begitu maksimal hasilnya. Artinya memang belum ada solusi Pak ya? Belum lah, kalau cuma mesin 3 itu saya kira itu nggak. Ada mesin pengolahan sampah sekarang 3? Sekarang masih baru ini. Tapi itu kalau nanti untuk menangani atau mengelola sampah se-Kota Batu, walaupun residunya saja, cuma residunya itu
nggak mungkin itu terselesaikan okay, gitu. Okay. Artinya memang belum ada solusi. Belum. Oke, siap. Sebetulnya ya masalah solusi itu bagaimana kira-kira jalan keluarnya atau pihak desa kelurahan ini mempunyai solusi. Kalau memang tidak mempunyai solusi, Pemkot harus punya. Oke. Pak, padahal ketika awal persoalan ini muncul di akhir bulan Juli kalau tidak salah, tahun 2023 kemarin ya kalau tidak salah, di akhir bulan Juli itu saya sempat, atau mungkin di awal-awal Agustus ya, akhir Juli atau awal Agustus itu bahkan sempat Pak PJ Wali Kota mengatakan, dan ada di berita itu juga, dia tanda tangan kalau tidak 1 bulan ya kalau nggak salah Pak ya, tidak bisa mengatasi mundur. Benar itu ada pertanda tangan? Betul Pak ya? Betul. Oke. Lah, tapi masyarakat Telukung itu nggak mempermasalahkan masalah jabatan. Nggak mempermasalahkan masalah jabatan? Yang penting masalah selesai. Yang penting begini, maksudnya masyarakat Telukung, kalau 1 bulan sampai akhir Agustus, sampah itu tidak tertangani dengan apa yang diharapkan masyarakat atau janji-janji awal itu dari Pemkot itu nggak ada realisasi, lebih baik ditutup. Lebih baik ditutup. Oke, makanya kemudian TPA Telukung ditutup mulai tanggal bulan apa itu Pak? 30 Agustus. 30 Agustus sampai sekarang Pak ya? Oke. Pak, kalau dari masyarakat sendiri sebenarnya ada nggak sih Pak aspirasi solusi? Harusnya diberi apa atau mungkin dikasih seperti apa supaya masyarakat Telukung ini menerima TPA Telukung dibuka lagi? Kalau masalah TPA dibuka lagi itu masyarakat masih trauma. Masyarakat masih trauma? Masih trauma. Kuatirnya itu cuma janji-janji lagi seperti yang dulu gitu loh. Berarti sudah terlalu banyak janjinya yang tidak diwujudkan. Akhirnya masyarakat trauma. Nggak mau buka lagi. Nggak mau. Oke. Kecuali nanti kalau sampah yang ada itu sudah habis. Dan sampah yang sekarang masih ada menggunung Pak ya, ratusan ton, luar biasa itu. Masih luar biasa. Dan itu kalau dibiarkan pencemaran lingkungan Pak. Nah terus itu kan di sebelahnya, di selatan sampah itu, itu saluran air besar itu. Kalau memang musim hujan, kalau ada hujan itu pasti banjir di situ. Pasti banjir. Lah itu khawatirnya masyarakat Dukuh Gangsiran. Kalau sampai itu longsor banjir, terkontaminasi. Orang Dukuh Gangsiran dan Jonrejo itu dampaknya Pak. Kena banjir itu. Kena banjir. Makanya itu kemarin Pak Kepala Desa Jonrejo Pak Faisal juga itu ketakutan saya kalau itu banjir dan longsor sampahnya Jonrejo kena. Pasti Pak. Bener itu Pak ya? Betul itu. Oke. Dan itu sampai sekarang tidak ada langkah antisipasi dari Pemkot Batu? Ya itu janjinya mau menghabiskan sampah itu. Mau menghabiskan dan belum habis sampai sekarang? Ya masih berapa nggak sampai tontonan. Nggak sampai tontonan, meskipun ada 3 mesin insenerator tadi Pak ya? Oke. Lah terus kemudian dengan adanya kondisi seperti ini, Pak Mardi selaku Kepala Desa bersama masyarakat Telukung, apa Pak yang dilakukan Pak? Karena kalau diam saja kan tidak mungkin. Apa Pak yang dilakukan programnya Pak Mardi Pak? Yang saya sampaikan, juga saya usulkan itu juga suatu usulan atau pendapat dari masyarakat. Itu kalau bisa itu jangan cuma mesin cuma 3 itu untuk menangani sampah yang ada. Sementara yang ada itu. Sementara yang ada dulu. Sementara yang ada itu biar cepat habis dan selanjutnya untuk berikutnya itu kita menunggu sampah yang ada itu habis dulu. Terus kalau memang sudah habis itu langkah berikutnya itu bagaimana caranya itu perlu dipikir kita bersama. Betul. Kalau bisa jangan di situ terus. Kalau memang tidak bisa, yang penting itu habis. Terus ada lagi itu nggak sampai ditumpuk, langsung
dimasukkan diolah itu ya gak masalah. Tapi yang penting itu yang ada itu habis dulu. Iya. Karena masyarakat Telekung itu sudah jatuh ketimpa tangga ibaratnya Pak ya. Iya. Yang pertama sudah kena sampahnya dan dampaknya, iya kan? Yang kedua juga sudah trauma karena ada janji-janji Pemkot yang belum terselesaikan juga, iya kan? Yang ketiga juga dibayangi oleh persoalan ekologis ketika terjadi longsor, kontaminasi, dan itu berdampak sama kesehatan masyarakat di Telekung, Pak ya? Iya. Itu Pak ya? Nah itu sebetulnya ya juga masyarakat Desa Telekung itu menginginkan, itu masalah kesehatan, apa 1 bulan sekali, atau 2 bulan sekali, apa 3 bulan sekali. Itu sebetulnya ada suatu periksa gratis. Itu penyuluhan lah ya, penyuluhan khusus tentang reguler tentang kesehatan itu. Artinya ini memang juga bukan beban DLH, Dinas Lingkungan Hidup, tapi Dinas Kesehatan juga harus bergerak, Pak ya. Iya. Kasihan warga Telekung. Kan bau sampah itu baunya kan ya juga begitu itu. Waduh, pusing saya Pak kalau bau sampah, Pak. Apakah itu nanti bisa menjadikan permasalahan tentang kesehatan atau tidak kan kita nggak tahu. Tapi kalau ada suatu perhatian dari Pemkot masalah kesehatan, ya paling tidak periksa gratis gitu kan ya. Sudah. Kita aja loh yang di normal itu bau sampah 10 menit aja udah nggak betah loh Pak. 10 menit. Ya kan, ini apalagi warga Telekung yang sekitar tiap hari. Tiap hari. Ya biasanya apalagi kalau malam pas terbawa angin itu. Iya. Walaupun tidak terbawa angin, kalau malam mulai maghrib itu sampai subuh pasti wis. Pasti wis Pak. Luar biasa itu. Gitu, betapa tidak nyamannya gitu loh Pak ya. Iya. Oke. Berarti barangkali mungkin solusi desa yang lain dari 24 desa kelurahan mau ditempati TPA gitu Pak ya. Ya. Kalau ada yang mau gitu ya. Kalau ada yang mau ya seneng lebih gitu, baik gitu. Lebih baik gitu, jangan di Telekung gitu ya. Tapi ya siapa yang mau gitu loh, maksudnya desanya diberi limbah terus kemudian tidak diperhatikan secara khusus. Itu yang sangat-sangat diresahkan masyarakat, dipikirkan masyarakat itu ya masalah itu. Mau ditempati sampah tapi nggak ada perhatian. Betul. Memang saya kira sangat adil sekali, sangat adil lah kalau kemudian masyarakat Telekung ketika sudah berkenan ditempati sebagai TPA satu-satunya, beban dari 24 desa kelurahan itu dijadikan satu di Telekung, ya otomatis ada kompensasinya dong, gitu loh, ada perhatian lebih. Bukan berarti minta kita masyarakat Telekung minta sok diistimewakan, enggak. Tapi memang kesehatannya juga harus diperhatikan, pendidikannya juga diperhatikan, begitu ya Pak ya. Oke. Terus Pak, harapannya kemudian kepada DLH Kota Batu dan Pemkot Batu apa Pak? Ya, aspirasinya Pak? Kalau bisa, ini laporan dari masyarakat itu ya memang TPA harus dipindah dari Telekung. Maunya, itu Pak ya? Maunya itu. Oke. Lah, kalau memang umpama tidak ada solusi, nggak bisa menyelesaikan untuk memindah tempat itu, yang penting itu dihabiskan dulu. Oke. Baru masyarakat mau bermusyawarah. Masyarakat mau menerima. Oke. Karena masyarakat sudah tahu janji tadi Pak ya. Sudah trauma janji mulai awal itu nggak ada realisasi. Nggak ada yang dikatakan itu menguntungkan masyarakat itu nggak ada. Sebenarnya masyarakat Telekung kalau saya lihat saya rasakan di Kota Batu, masyarakat Telekung itu welcome kok Pak ya. Orangnya enakan, maksudnya baik loh Pak ya. Iya, paling enak masyarakat. Paling enak lah istilahnya ya. Karena sudah terlalu lama. Iya, artinya orang kalau sudah kesabarannya sudah menipis gitu ya wajar lah kalau seperti ini. Dan seluruh masyarakat yang ada di Kota Batu di 24 desa kelurahan harus memahami kenapa masyarakat Desa Telekung ini mengambil pilihan seperti ini, karena harus kenemenan nih Pak ya. Pak Lurah, Pak Kades yang belum paham itu menyalahkan saya. Iya Pak, bukan hanya Pak Lurah, warga juga kenapa sih kepala desa Telekung dan warga Telekung itu begitu sadisnya kok nutup barang? Iya, dipikir gitu. Karena nggak tahu awalnya, terus ceritanya bagaimana itu nggak tahu. Iya. Nggak tahu betapa terbebaninya
masyarakat Telekung Pak ya dengan sampah kayak gitu berapa tahun gitu loh, dan dijanjeni terus. Iya. Tidak ada solusi. Cuma janji-janji, masyarakat masih nerima saja. Iya, wis kenemenen kalau sudah ditutup. Setelah itu kan kemarin itu sampai ditutupnya itu kan ada banyak masyarakat laporan itu yang nggak kalau laporan itu ke desa memang. Lah waktu itu banyak yang laporan sudah saya sampaikan langsung, tapi nggak ada realisasi. Sebetulnya kalau masalah bau, awalnya itu masalah bau. Sebetulnya kalau memang itu disemprot atau disemprot enzim itu sudah nggak bau. Terus apa ditabur sama kapur itu sudah nggak bau. Tapi nggak ada reaksi untuk untuk kerjaan itu. Nggak ada tidak lanjutnya lah. Nggak ada. Ya akhirnya saya serahkan sendiri ke masyarakat. Sudah. Nanti kalau saya terlalu buat alasan, saya dipikir nggak laporan, saya suruh laporan sendiri. Artinya Pak Lurah, Pak Kepala Desa, Pak Mardi mengambil keputusan itu juga atas musyawarah bersama, musyawarah mufakat bersama masyarakat Desa Telekung, Pak ya. Oke. Berarti memang jenengan Pak Mardi benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat Desa Telekung gitu loh. Kalau masalah itu kita perjuangkan, saya dengar sendiri, itu dikira saya atau pemerintah desa, ya dipikir kepala desa sama perangkat ini dapat apa? Dapat gitu loh. Apa? Iya. Jadi ya betul. Apa adanya saja. Betul, iya. Pak Mardi sebagai kepala desa posisi terjepit. Kalau tidak mengaspirasikan dituduh warganya, ya kan? Kalau mengaspirasikan dituduh melawan pemerintah, Pemkot Batu, gitu Pak ya. Cik susah ya Pak jadi kepala desa ini Pak. Tapi memang konsekuensi Pak ya. Kalau sudah jadi pemimpin juga harus berani memperjuangkan meskipun kanan kiri, bukan hanya masyarakat yang ada di Desa Telekung. Ya tadi kepala desa atau lurah yang lain di Kota Batu juga sempat memandang salah gitu. Oke. Siap, berat Pak bebannya Pak, tetap semangat. Oke. Pak, harapannya mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Desa Telekung khususnya dan masyarakat seluruh warga Kota Batu, apa Pak yang bisa disampaikan? Harapan kami untuk masyarakat ini biar tahu, biar paham. Kalau memang nggak tahu, kalau bisa itu usahakanlah paling tidak ke saya atau ke pemerintahan desa yang sudah paham aslinya permasalahan itu dari mana, itu biar tahu. Saya kira kalau orang menyalahkan itu memang nggak masalah, memang belum tahu. Betul. Nanti kalau sudah tahu permasalahannya, saya kira itu nggak saling menyalahkan. Betul. Dan kita semua ini memang sampah ini sebetulnya harus kita tangani bersama-sama, harus kita selesaikan bersama-sama. Dikarenakan waktu itu memang ada kendala tentang bau sampah yang akhirnya nggak ada realisasi, nggak ada kebijakan untuk menyelesaikan biar nggak bau. Bagaimana caranya waktu itu? Ya akhirnya ya masyarakat menjadi emosi dikarenakan awalnya juga janjinya itu sudah tidak cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mulai awal gitu loh. Jadi itu perlu kami sampaikan bersama-sama masyarakat atau pejabat yang belum tahu. Ini tidak menyalahkan masyarakat. Jadi semua ini harus tahu bahwa permasalahan itu awal itu memang janji dari dinas nggak ada realisasi. Terus sekarang ya dipikir masyarakat Desa Telekung itu mikirnya itu nanti jangan-jangan cuma janji-janji seperti awal. Jadi untuk berikutnya kalau sudah memang Pemkot sudah bisa menyatakan tentang menangani sampah, mengurangi sampah yang ada, itu berarti Pemkot Batu itu sudah berhasil. Masyarakat sudah tahu bahwa
Pemkot Batu benar-benar menangani tentang sampah itu. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, Pak Mardi, sehat selalu. Saya tahu tugas dan tanggung jawab jenengan berat, Pak. Ya. Kami siap mendukung. Pokoknya untuk kebenaran, untuk masyarakat kami siap mendukung. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Siap, sehat selalu, Pak. Tetap berjuang, kita dukung. Baik, pemirsa, seperti kata pepatah, ada asap pasti ada api. Demikian juga kenapa masyarakat Tekung berlaku seperti ini hingga sampai menutup TPA Telekung. Tentu ini bukan masyarakat bingung, tapi adalah masyarakat yang sedang menagih janjinya Pemkot Batu dan DLH Kota Batu. Terima kasih, semoga permasalahan sampah yang ada di Desa Telekung dan khususnya Kota Batu secara keseluruhan bisa segera ada solusinya. Demikian, terima kasih, sampai ketemu lagi dan jangan lupa subscribe kanal Java 1. Tetap sehat, tetap semangat.